Rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Praratya pecah. Keutuhan pernikahan yang diawali dengan ijab kabul pada 7 Desember 1996 telah runtuh setelah Atalia atau yang dikenal dengan nama Bu Cinta secara resmi telah melayangkan surat gugat cerai ke Pengadilan Agama Bandung terhadap RK suaminya. Pihak Pengadilan Agama bahkan telah menetapkan jadwal sidang cerai perdana yang rencananya akan digelar pada 17 Desember mendatang. Nah, maka memang menguatkan diri itu menjadi sangat penting. Nah, tapi begini, saya ini sudah mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupan. Saya sudah kehilangan anak saya pokoknya banyak banget macam-macam di keluarga maupun di luar keluarga. Nah, saya sudah sudah sedalam itu saya diuji, maka fokusnya sudah berbeda sekarang dengan dulu gitu. Mungkin dulu masih ada keinginan, pengennya kapan-kapan mungkin, bisa nggak ya jadi menteri misalkan gitu ya. Sekarang tuh udah nggak begitu. Ibu Cinta itu separuh aku kalau lagu Noah. Jadi hidup saya tidak berfungsi kalau setengahnya tidak ada. Di balik lelaki sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Sayangnya, RK yang juga dipanggil dengan sebutan Kang Emil itu masih bingung dan belum siap memberikan keterangan. Muslim Butar-Butar kuasa hukumnya juga enggan menjelaskan penyebab rumah tangga Kang Emil dan Bu Cinta. Fokus saja, kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Terlalu jauh mengenai gugatan perceraian ini. Kenapa? Karena Pak RK menunjuk kami kuasa hukum untuk kasus yang di Bareskrim maupun di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, terkait dengan yang kasus di Bareskrim maupun yang di Pengadilan Negeri Bandung nggak ada masalah. Tapi selebihnya mengenai gugatan perceraian, nanti Pak Ridwan Kamil akan menunjuk kuasa hukum sendiri. Bu Cinta yang kini juga sibuk sebagai politisi tak ingin menjelaskan apa alasannya menggugat cerai RK. Namun netizen keburu mencocok logikan dengan serentetan kasus yang dihadapi oleh RK selain kasus dugaan korupsi yang sedang berproses. Bu Cinta rupanya baru menyadari sosok lelaki yang selama ini berada di pelukannya. Kasus teranyar, RK akhirnya bersedia melakukan tes DNA sebagai tanggapan atas tuntutan selebgram Lisa Mariana soal teka-teki status anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat muter kalau boleh, nggak bisa. Jadi saya amit dan tidak mungkinlah melakukan apa yang disampaikan itu. Tangan beliau pribadi untuk menentukan. Ya, kita prihatin juga yang selama ini ya tentu pemberitaan ABC dan segala macam disampaikan. Toh akhirnya ada seperti ini. Ya kembali lagi ya kami sampaikan ya mudah-mudahan bisa dilalui Pak Ridwan Kamil dengan baik lah. Kami tahu ini percobaan maha berat untuk Pak Ridwan Kamil. Tapi untuk merespon gugatan perceraian itu sekali lagi itu kewenangan penuh, nanti ada pengacara Pak Ridwan Kamil tersendiri yang khusus menangani ini. RK tak menyangka jika perempuan yang dicintainya menggugat cerai di saat menghadapi beberapa kasus. Bagaimana tidak, bulan Desember seharusnya menjadi bulan penuh cinta karena pernikahannya di 7 Desember, namun justru di bulan yang sama terasa begitu pahit cintanya pada Atalia kandas, sebab 17 Desember ia akan berhadapan dengan Bu Cinta di Pengadilan Agama, bukannya dalam suasana anniversary. Tidak ada yang bisa kita pegang kecuali Allah. Maka saya mencoba berdamai itu dengan cara saya melepaskan diri saya dari beban saya perlahan. Bulan Desember benar-benar kelabu bagi RK, bagaimana tidak ditinggalkan istri tercinta di saat butuh dukungan untuk menghadapi proses hukum melawan Lisa Mariana dan juga negara.
Itu sebabnya kuasa hukum RK tak tega melihat kliennya harus menghadapi masalah demi masalah seorang diri. Namun ia hanya bisa memberikan dukungan agar RK sanggup menghadapinya hingga selesai. Hukum hanya mau menyampaikan mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil mampu menghadapi cobaan yang maha berat ini. RK digugat cerai Bu Cinta, Lisa Mariana malah asyik gangguin Natalie Holscher yang dapat kejutan ultah pas lagi nge-DJ. Tak hanya itu, aksinya mengganggu Natalie sahabatnya seolah ingin menunjukkan rasa senangnya mendengar rumah tangga rivalnya bubar. Ceria, gembira hingga melantai, Lisa Mariana terasa bebas, lugas, rasa menang. Namun Lisa buru-buru menjelaskan jika aksinya murni karena ingin menyenangkan sahabat. Aksi Lisa Mariana itu bersamaan dengan hari ulang tahun Natalie yang ke-33, tepat pada 14 Desember 2025 lalu. Di malam itu, Natalie tak kuasa menahan haru mendapat kejutan ultah dari penggemarnya serta tim di sebuah kafe di Jakarta. Sadar aksi Lisa Mariana hanya iseng, Natalie dengan segera melarang tamu yang satu ini untuk ngambilin uang saweran. Kado berupa uang saweran yang berjumlah fantastis serta barang-barang mewah membuat netizen penasaran siapa sosok yang rela merogoh kantong untuk menghujani Natalie dengan uang dan barang mewah. Namun ada yang unik di hari jadinya Natalie. Jika dibandingkan dengan hari ultah putra sematawayangnya yang terasa sekali kekeluargaannya, sebab Sule dan anak-anaknya terlihat hadir ikut bergembira bersama. Namun ketika Natalie ulang tahun, tak terlihat sosok mereka, bahkan tak terlihat juga di laman media sosial sekedar memberi ucapan ulang tahun. Benarkah Sule dan keluarga benar-benar putus hubungan hingga sudah tak peduli lagi dengan mantan ibu sambung?